Wanita ini ngetuk pintu rumah seorang lelaki, dan begitu dibuka, dia langsung menciumnya sembari bilang kalau dialah cinta sejati yang selama ini si perempuan cari. Tapi tiba-tiba, bang! Seseorang memukulnya sampai mati, dan akhirnya mereka menjarah barang-barang milik si lelaki itu. Dan sebelum dia menutup mata untuk terakhir kalinya, dia ngelihat wanita dan laki-laki itu bermesraan. Jika ada kehidupan lain, selanjutnya aku akan berhenti menjadi budak cinta. Saat itu, Han Feng ngelihat sebuah cahaya keemasan yang terasa sangat hangat. Han Feng mengira kalau itu adalah jalan menuju surga dan segera meraih cahaya di depannya. Namun, begitu Han Feng menyentuhnya, dia ngerasain sensasi yang amat menyakitkan. Han Feng berteriak sekuat tenaga dan tiba-tiba dia terbangun di dalam kamarnya. Han Feng memeriksa tanggal dan memastikan bahwa dia telah kembali ke 15 hari sebelum terjadinya bencana es. Tapi ada satu hal yang mengganggu Han Feng sejak dia kembali, yaitu keberadaan cahaya merah yang gak kunjung hilang dari tangannya. Saat Han Feng tanpa sengaja bersin, cahaya itu berubah menjadi hijau dan memancar dengan sangat terang, lalu kembali menyusut dengan sendirinya. Semakin Han Feng perhatikan, dia semakin merasa ngantuk. Lalu Han Feng teringat cerita manhwa Murim tentang energi Ki. Dia nyoba nyalurin cahaya itu ke senjata Bankai, tapi nggak terjadi apa-apa. Saat ngedengar suara perutnya yang keroncongan, Han Feng ngeliat ada sebuah toples kacang, jajanan terakhir dia sebelum bencana es dimulai. Saat Han Feng nyoba buat makan kacang dengan tangannya yang berwarna hijau, tiba-tiba aja kacang itu tumbuh menjadi sebuah tanaman. Bersamaan dengan itu, cahaya hijau di tangannya juga menghilang. Han Feng dibuat kebingungan sama kekuatan yang dia miliki. Tapi ada sesuatu yang lebih penting dibanding itu, menimbun persediaan sebelum bencana es dimulai. Han Feng mutusin buat pergi keluar demi ngumpulin persediaan. Di tengah kebingungan akan kekuatannya, ada seseorang yang memanggilnya dari belakang. Itu terasa seperti takdir saat dia berpapasan dengan Han Feng. Dan orang itu adalah Lee Hyuna, dalang utama yang ngebunuh dia di kehidupan sebelumnya. Ngelihat Lee Hyuna, Han Feng langsung kesel dibuatnya. Tapi dia nyoba nahan diri, karena ini belum saatnya buat dia balas dendam. Lee Hyuna ngedeketin Han Feng yang dari tadi cuman bengong. Han Feng lalu beralasan kalau dia cuman terpesona sama kecantikan Lee Hyuna. Ngedenger itu, ada senyum bangga di bibir wanita itu. Dia lalu ngajak Han Feng buat pergi belanja bersama. Tapi Han Feng yang udah tahu kalau dirinya cuma bakal diporotin doang, jelas nolak ajakan itu. Ngedengar penolakan dari salah satu budak cintanya, Lee Hyuna langsung terdiam kaku. Supermarket Walmart merupakan yang terbesar dan terlengkap di kotanya. Tapi anehnya, saat zaman es melanda, tempat itu langsung kosong dalam semalam, tanpa tahu siapa pelakunya. Di dalam supermarket, Han Feng ngumpulin makanan dan alat-alat yang sekiranya perlu untuk bertahan. Tapi masalahnya saat ini adalah isi tabungan Han Feng yang gak seberapa. Saat tiba-tiba dia nerima pemberitahuan kalau pinjamannya udah cair. Saat itulah Han Feng dapat sebuah ide brilian. Dia ngajuin pinjaman ke semua aplikasi pinjol. Sementara di tempat lain, Lee Hyuna masih kesel karena penolakan sebelumnya. Cuman orang kere yang bahkan gak punya mobil aja sampai berani menolak ajakannya. Saat itulah sebuah mobil datang dari arah belakang Lee Hyuna. Dan rupanya itu adalah Han Feng dengan mobil yang baru. Han Feng kemudian berkata kalau bisnis ayahnya di Amerika sangat lancar dan dia baru dikirim uang oleh ayahnya. Ngelihat itu, Lee Hyuna langsung switch ke mode acting. Lee Hyuna berbicara dengan air mata yang berlinang, mengatakan kalau Han Feng bersikap sangat dingin sebelumnya. Ngelihat permainan Lee Hyuna, Han Feng juga gak mau kalah dan bilang kalau Lee Hyuna adalah orang yang spesial buat dia. Lee Hyuna kemudian ngusulin supaya mereka pergi untuk nonton dan makan malam bersama demi bisa mengenal Han Feng lebih dalam lagi. Tapi saat Lee Hyuna ngebuka mata, Han Feng udah gak ada di depannya. Kini Han Feng tengah sibuk bersama barang-barang belanjaannya. Dan dengan itu dia pun menolak usulan Lee Hyuna. Tapi meski begitu, Han Feng berkata bahwa dia punya sebuah hadiah. Lee Hyuna yang berpikir kalau Han Feng udah jatuh ke tangannya pergi dengan senyum kemenangan. Sementara Han Feng juga pergi dengan senyum liciknya. Ini adalah tiketku untuk selamat dari neraka. Tunggu saja. Saat dunia berakhir, kau akan mendapatkan apa yang pantas untukmu. Kau dan pria yang membantumu.
Selama setengah bulan, Han Feng ngumpulin semua kebutuhan. Untuk hal-hal yang sensitif, dia pindahin sendiri demi menghindari kecurigaan tetangga. Han Feng udah ngumpulin mulai dari makanan, bahan bakar, bahkan modifikasi ruangan. Tinggal 1 hari tersisa sebelum bencana es dimulai. Suhu bakal turun secara bertahap sampai titik terendah minus 70 derajat Celcius. Di bencana yang akan datang, hanya dengan persediaan yang Han Feng kumpulin aja, itu nggak bakal cukup. Jadi, dia nyoba buat manfaatin kekuatan di tangannya itu. Meski sampai sekarang, dia belum tahu gimana cara ngaktifin kekuatannya. Saat ini, di depan Han Feng ada sepiring kacang yang berhasil dia tumbuhin sendiri ngegunain kekuatannya. Han Feng hendak menguji apakah itu bisa dikonsumsi atau tidak. Dan untungnya, kacang itu aman untuk dimakan. Selanjutnya, Han Feng nyoba buat numbuhin tanaman lainnya. Karena terlalu sering ngegunain kekuatannya, itu ngebuat pikiran dan tubuhnya menjadi kelelahan. Setelah nyoba ke beberapa tanaman yang berbeda, hasilnya beberapa dapat ditumbuhkan, tapi beberapa ada juga yang meledak. Dan anehnya, tanaman yang meledak itu berubah menjadi seperti batu bara yang ringan. Meskipun udah berkali-kali dicoba, tapi Han Feng gak nemuin pola khusus tentang cara mengaktifkan atau menonaktifkan kekuatannya. Sampai dia nyoba buat ngefokusin pikirannya. Dia ngebayangin tentang dia dan alam yang menyatu. Dan bener aja, cahaya hijau itu langsung muncul di tangan Han Feng. Setelah berhasil mengetahui hal itu, Han Feng nyoba hal serupa pada persediaan dagingnya. Tapi nggak ada apapun yang terjadi. Hanya saja Han Feng ngerasa kalau ada aura merah saat dia menyentuh daging itu. Jadi Han Feng nyoba buat nge-switch cahaya hijau dengan merah. Tapi daging di tangannya tiba-tiba berubah. Han Feng yang kaget dengan hal itu langsung melemparkan daging itu. Saat dia memeriksanya, daging itu udah berubah jadi mateng. Han Feng yang masih nggak yakin kalau fungsi cahaya merah cuma buat manggang daging, langsung nyoba cara lain. Dia ngecombine cahaya hijau yang megang kacang dengan cahaya merah yang megang daging. Dan tiba-tiba daging itu berubah jadi 2 kali lebih besar. Ngelihat itu, Han Feng makin bersemangat dan nyoba buat memperbesar yang lainnya. Namun, semuanya gagal total. Setelah mutusin buat istirahat, barulah Han Feng teringat kalau saat ini dia gak punya alat untuk mempertahankan diri. Sementara di luar salju sudah mulai turun perlahan. Saat Han Feng berjalan di luar sambil berpikir gimana caranya dia bisa dapat senjata, samar-samar dia ngedenger suara orang yang lagi pamer. Han Feng ngerasa pernah ngeliat orang itu. Dari gaya pakaiannya yang berlebihan, orang-orang di sana biasa memanggil orang itu Brother Lee. Dia adalah tipe orang yang suka pamer akan kekayaan dan kemewahan. Tapi sebenarnya dia nggak punya pekerjaan yang layak. Dan dia cuma bersikap sok sibuk di depan semua orang. Han Feng yang tinggal di lingkungan yang sama dengan Li Zili nyoba buat menyapa orang itu. Dan berbisik tentang apa yang dia perlukan. Ngedenger itu, si Li Zili langsung kaget dan dia ngingetin meski dia punya koneksi sama orang-orang yang ngejual senjata, tapi jual beli senjata adalah tindakan yang ilegal. Han Feng yang gak nyerah nyoba ngeluarin tipu muslihatnya. Dia ngarang cerita tentang seorang bapak-bapak yang meludah sembarangan sampai kena muka dia. Dan saat dia negur tuh bapak, orang itu malah ngeludahin dia lagi dengan sengaja. Sampai akhirnya Han Feng menghajar orang itu. Tapi keesokan harinya, bapak itu ngebawa segerombolan orang buat ngehajar Han Feng. Aku belum pernah diperlakukan seperti itu. Itu sebabnya aku ingat senjata untuk mempertahankan diri. Ngedengar cerita itu, si Li Zili langsung emosi dan memaki bapak-bapak yang udah ngeludah ke muka si Han Feng. Dan akhirnya dia bersedia ngebantu Han Feng buat ngenalin ke seseorang. Ayo naik bus, jika Porsche milikku tidak sedang diservis, aku akan mengantarmu ke sana. Ngedengar bualan orang itu, si Han Feng langsung nyalain mobilnya pakai smart key. Ayo naik mobilku saja. Di dalam mobil, si Li Zili asik berfoto-foto sambil mamerin fotonya itu ke sosmed miliknya. SUV baru ini masih terlalu sulit buat diduduki. Duh, gayanya udah kayak mobil sendiri dah. Singkat cerita, mereka akhirnya sampai di tempat yang mereka tuju. Si Li Zili sebagai penengah bilang kalau adiknya ini menginginkan sebuah pistol. Bos Liu yang ngerasa kecewa langsung melempar sebuah pistol ke atas meja. Ngelihat itu, Han Feng langsung nunjukin tujuan sebenarnya. Kalau dia menginginkan sebuah senjata yang lumayan panjang dan memiliki scope.
Bos Liu yang tahu kalau yang dimaksud adalah sniper rifle langsung memaki si Han Feng dan bilang kalau tempatnya itu bukanlah shopping mall. Ngeliat itu, si Li Zili langsung nenangin bosnya dan mulai ngarang cerita sedih seperti yang Han Feng ceritain ke dia sebelumnya, tapi dengan versi yang berbeda. Ngedenger cerita itu, Bos Liu langsung marah dan berjanji bakal nyanggupin permintaan Han Feng yang sebelumnya, meski membutuhkan beberapa waktu. Dan dia juga ngasih sebuah pistol sebagai hadiah. Ngeliat ketulusan Bos Liu, Han Feng ngasih tahu tentang cuaca ekstrim yang bakal terjadi dan nyuruh mereka buat sesegera mungkin nimbun persediaan sebelum terlambat. Dan saat mereka hendak pulang, Han Feng yang sendari tadi ngelamun tentang kekuatannya tiba-tiba tergelincir kemudian terjatuh, yang ngebuatnya langsung pergi ke rumah sakit. Han Feng yang mengalami patah tulang kini harus tinggal selama 1 jam di rumah sakit. Dan dari semua waktu itu harus terjadi tepat sebelum hari kiamat tiba. Dia yang ngeliat ke sekeliling rumah sakit ngedapetin kalau rumah sakit itu dipenuhi dengan pasien korban kecelakaan akibat badai salju. Bahkan kini tempat tidur darurat berjejer di lorong-lorong rumah sakit. Han Feng yang masih ngeliat ke sekeliling kini pandangannya tertuju sama salah satu perawat. Dia sampai terpesona sama kecantikan perawat itu. Tapi sayangnya perawat itu terlalu polos. Sampai kakek-kakek di sebelahnya memanggil perawat itu. Saat perawat itu datang, dia beralasan kalau punggungnya kembali sakit. Tanpa disadari, dia sedang memotret bagian bawah dari perawat itu. Dan gak cukup sampai di situ. Dia kemudian menggoda si perawat. Sampai sebuah tongkat melesat ke arahnya yang ngebuat kakek cabul itu langsung terjatuh. Han Feng kemudian minta maaf atas kecerobohannya. Karena itu merupakan kali pertamanya ngegunain tongkat. Dan saat dia ngambil ponsel si kakek itu sesuai dengan apa yang dia duga. Dia memperingati kakek cabul itu supaya cepat pergi sebelum dia memanggil petugas. Dan tentunya dia nggak bakalan ngasih lagi tuh HP. Dan seketika si kakek cabul itu pun langsung melarikan diri. Si perawat yang masih belum sadar kalau kakek itu cabul langsung ditunjukin foto yang sebelumnya diambil sama tuh kakek. Dan seketika dia pun langsung kaget. Pada akhirnya sebagai ucapan terima kasih dia ngebantu kakek Han Feng yang terluka dengan masangin perban. Dan perawat itu juga bilang kalau Han Feng harus datang lagi setelah 1 minggu untuk memeriksa pergelangan kakinya. Kurasa aku tidak akan bisa bertemu dengannya lagi. Keesokan harinya di sebuah berita mengatakan kalau akan terjadi hujan salju yang lebat dan penurunan suhu ekstrim. Dan itu terjadi di seluruh negara, bahkan Mesir sekalipun. Pembawa berita juga menambahkan kalau para ahli cuaca menyatakan hal tersebut nggak bakal berlangsung lama. Dan dia meminta masyarakat tidak panik dan jangan menimbun barang. Karena bencana ini akan segera berlalu. Han Feng yang ngedenger itu cuman bisa menghela nafas. Di sisi lain dia udah ngerasa tenang karena semua persediaan udah dia siapin termasuk keamanan rumahnya. Grup WA kompleknya juga mulai ramai ngebicarain tentang berita yang sebelumnya Han Feng tonton. Dan tiba-tiba sebuah akun bernama Mysterious Person ngirim sebuah pesan yang nyuruh semua orang bersiap akan dunia baru. Dan dia juga bilang kalau kiamat zaman es akan segera dimulai. Han Feng yang lihat itu langsung dibuat kaget akan sosok Mysterious Person dengan tulisannya. Orang-orang dalam grup online terus protes terhadap manajemen properti karena menumpuknya salju di luar yang gak kunjung dibersihkan. Mereka mengeluh tentang perbekalan yang bakal habis jika mereka gak bisa keluar buat membeli persediaan. Sementara itu, pihak manajemen juga nggak bisa berbuat banyak karena suhu di luar yang sangat dingin. Sampai akhirnya seseorang bernama Jiang ngajak mereka semua buat nggak saling menyalahkan. Ini ilustrasi di dunia chat online ya. Dia ngajak semua orang buat turun tangan ngebersihin salju di luar. Meski beberapa dari mereka ada yang menolak, tapi nggak sedikit juga yang setuju atas usulan si Jiang itu. Han Feng yang mutusin keluar dari obrolan di grup, tiba-tiba dapat pesan dari Hyuna. Dia nanyain tentang keberadaan Han Feng, dan juga nyoba manfaatin Han Feng secara nggak langsung nyuruh dia buat ngebeliin Hyuna makanan. Dan dia juga ngirimin foto seksinya dengan tujuan supaya Han Feng mau ngelakuin apa yang dia suruh. Han Feng yang udah jijik sama tuh cewek langsung nginjek foto di HP-nya. Ini adalah hari ketiga sejak salju turun.
Dan kini suhu di luar sudah mencapai minus 20 derajat Celcius. Dan mereka masih punya jaringan internet. Jadi masyarakat menghabiskan waktu mereka di rumah untuk menonton video. Termasuk si Han Feng yang udah nontonin video-video cewek joget. Han Feng sadar selain makanan, hal yang paling penting lainnya adalah menjaga agar dia nggak kesepian. Apalagi saat ini kakinya terluka. Han Feng lalu lanjut nonton video di HP-nya. Saat dia nggak sengaja nonton video dokter yang lagi nanganin pasien yang lompat dari gedung. Saat itu terbersit sebuah ide di kepalanya. Han Feng nyoba buat nyembuhin kakinya pakai cahaya hijau di tangannya. Tapi setelah beberapa saat nggak terjadi apa-apa. Lagian aneh-aneh bae anjir. Gak lama setelah itu Han Feng tertidur. Di tidurnya, Han Feng bermimpi menaiki seekor domba. Di atasnya terbang burung-burung berkepala domba. Saat tiba-tiba, Han Feng terjatuh dari dombanya dan gak sengaja melukai kakinya. Seekor domba kecil datang dan menjilati kaki Han Feng. Han Feng yang bermaksud mengelus kepala si domba malah ditatap dengan kesal. Domba itu lalu melilit kaki Han Feng dengan lidahnya yang mengeluarkan cahaya hijau. Han Feng yang terkejut langsung berteriak dan bangun dari tidurnya. Saat itulah Han Feng ngelihat cahaya hijau keluar dari kakinya yang terluka. Saat Han Feng membuka perban di kakinya, kaki yang sebelumnya cedera kini udah sembuh total. Mungkinkah cahaya hijau itu yang membantu menyembuhkan lukaku saat tidur? Han Feng yang masih penasaran langsung ngambil pisau dan melukai tangannya. Dan saat dia ngaktifin cahaya hijau di tangannya, seketika lukanya langsung sembuh. Sementara itu, di luar orang-orang saling bekerja sama buat ngebersihin salju. Terlihat Jiang Sueyu di sana yang menyemangati semua orang. Ini orang kelihatan sos banget gak sih? Kayak kelihatannya jenius. Terus jago ngomong, bisa memobilisasi banyak orang juga. Paman Liu yang lagi ngobrol sama Jiang mengatakan tentang seorang pemuda yang membeli banyak persediaan, seperti orang yang melakukan pindah rumah beberapa hari sebelum bencana ini dimulai, seperti seseorang yang sedang bersiap untuk musim dingin yang panjang. Ngedenger itu, Jiang nyoba buat positive thinking dengan bilang mungkin emang orang lagi pindahan. Tapi lagi-lagi Paman Liu bilang kalau dia juga ngeliat tangki bensin dan perapian. Rasanya nggak normal buat orang yang baru pindah rumah nyiapin itu semua. Saat si kembar Jin ngasih tahu Jiang dan Paman Liu kalau mereka udah beres ngebersihin jalan utama, tiba-tiba aja muncul seorang pria di belakang mereka. Nggak lama, pria yang ternyata bernama Wu Shuangyou itu jatuh karena ketimpa bola salju yang dilempar sama Liu Yan. Saat mereka lagi adu bacot, Jiang Sueyu ngingetin mereka buat nggak berantem lagi dan siap-siap pergi ke supermarket untuk membeli persediaan. Sementara Paman Liu lagi-lagi nanya pendapat Jiang Sueyu tentang semua kejadian ini. Jiang Sueyu cuma nanggepin kalau ini cuma badai salju biasa dan semuanya bakal segera kembali normal. Tapi kalaupun emang ada orang yang punya semua persediaan itu, bukannya itu adalah hal yang baik untuk mereka. Ngedenger itu, Paman Liu langsung ketawa setuju. Mereka lalu bersiap buat ke supermarket. Sementara itu, dari luar terlihat cahaya hangat dari salah satu ruangan, yang mana itu merupakan ruangan tempat Han Feng tinggal. Dia terlihat sedang tidur nyenyak, ditemani beberapa makanan dan minuman yang melimpah ruah. Tiba-tiba bel berbunyi, dan rupanya itu adalah pesanan senjata yang akhirnya sampai. Langsung COD di depan rumahnya si Han Feng. Brother Lee langsung nyerahin senjata pesanan Han Feng. Dia juga berterima kasih karena berkat peringatan Han Feng, mereka berhasil menimbun persediaan makanan. Dia juga ngasih tahu Han Feng tentang supermarket terbesar di distrik mereka yang ternyata udah kosong dalam semalam. Ngedenger itu, Han Feng langsung kaget. Setelah Brother Lee pergi, Han Feng cuma bisa mikir tentang gimana caranya orang-orang itu mengosongkan supermarket dalam semalam. Kalau dalam komik ada orang dengan kemampuan yang bisa mindahin barang ke dimensi lain, dan mungkinkah orang seperti itu juga ada di sini? Mengingat Han Feng sendiri punya kekuatan yang gak bisa dijelasin. Han Feng bertekad buat nyari tahu lebih banyak tentang kekuatannya, karena dia gak selalu berhasil pakai kekuatannya itu. 1 dari 10 kacang berhasil dia tumbuhin dan sisanya gagal. Sementara daging kaleng 10 kali kegagalan. Setelah terus mencoba, Han Feng beberapa kali mengalami kegagalan.
Meski pada akhirnya ada juga yang berhasil. Setelah dipikirkan begitu lama, entah kenapa Han Feng merasa familiar dengan alur tempo kekuatan yang harus dia salurkan supaya berhasil. Itu terasa seperti permainan dance yang sempat populer kala itu. Dan saat Han Feng mencoba mencocokkan temponya, kacang itu langsung berhasil tumbuh dengan sangat baik. Selanjutnya, Han Feng mencoba menerapkan teori yang sama pada daging. Masalahnya, jika eksperimennya gagal, tidak seperti kacang yang berubah menjadi seperti batu, daging yang gagal bakal berubah menjadi cairan hitam yang menjijikan. Han Feng kembali nyoba ngecombine daging sama kacang. Dia dengan sangat hati-hati mengikuti tempo kekuatannya. Tapi tiba-tiba cairan hitam muncrat ke wajahnya. Setelah berkali-kali mencoba dan cuman menjadi cairan hitam, kini tinggal menyisakan satu daging lagi. Han Feng mencoba untuk berkonsentrasi. Dan tiba-tiba daging itu tumbuh sebesar 2 kali lipat. Sekarang Han Feng tahu cara agar kekuatannya berhasil. Tapi dia udah terlalu lelah buat ngegunain kekuatannya lagi. Hari ketiga badai salju. Pemerintah mengumumkan karena badai yang semakin parah, maka lalu lintas, listrik, dan jaringan akan mengalami sedikit gangguan. Setelah pemberitahuan itu, tentu aja isi grup penghuni gedung tempat Han Feng tinggal langsung dipenuhi protes dari warga. Saat semua orang panik, tiba-tiba Paman Liu angkat bicara, mengatakan untuk jangan percaya berita. Karena kalau emang semuanya berada dalam kendali, pasti saat ini mereka udah menerima bantuan. Dia juga mendapat kabar dari temannya tentang kendaraan berat lapis baja dan tank yang menuju kota. Artinya hanya ada satu kemungkinan, yaitu perang akan segera dimulai. Ngedengar itu, Jiang Xueyu juga angkat bicara. Jika apa yang dikatakan Paman Liu itu benar, maka mereka harus mulai saling membantu. Karena saat ini banyak penghuni yang udah mulai kekurangan makanan karena kurangnya informasi. Jiang Xueyu juga bilang kalau dia bakal nyumbangin setengah dari persediaan makanannya. Buat yang butuh boleh langsung datang ke tempatnya. Ngedengar itu, penghuni lain tampak ragu-ragu. Wu Xuanyu juga setuju sama usulan Jiang Xueyu dan nanyain pendapat Li Hyona. Hyona cuman bisa ngedumel karena dapat pertanyaan gitu di depan public chat. Tapi tentu aja bukan Hyona namanya kalau nggak bisa ngelak. Dia langsung bilang kalau dia juga nggak punya persediaan yang cukup. Dan hal itu tentu langsung dibela sama bucin-bucinnya Hyona. Terlepas dari itu semua, ternyata banyak juga yang bersedia buat ikut berpartisipasi. Akhirnya, Jiang Xueyu mutusin buat bikin komite darurat sementara untuk penyaluran bantuan. Dengan dia sebagai ketua dan beberapa orang yang dia tunjuk bakal ngebantu dia. Han Feng yang cuman mantau langsung inget soal komite ini, yang aslinya cuman mau ngambil persediaan orang lain. Hari kelima, kini suhu udah mencapai minus 40 derajat Celcius. Salju semakin tebal dan hampir semua sistem penghangat pun rusak. Semua orang terlihat kedinginan, meski di dalam selimut bahkan di depan perapian. Sementara di tempat lain, Han Feng lagi sibuk ngebunuh zombie di dalam gamenya. Dengan makanan yang melimpah dan ruangan yang hangat. Saat tiba-tiba dia nerima panggilan buat ikut serta ngebersihin salju di luar. Meski kesal, Han Feng tetap turut serta membersihkan salju demi menghindari kecurigaan dan selisih dengan tetangga. Saat sampai di lobi, mereka ngelihat salju yang udah menumpuk hampir menutupi tingginya pintu. Han Feng dan beberapa pria lain mencoba membuka pintu dengan mendorong paksa. Saat pintu terbuka, angin dingin langsung menyambut mereka. Dan saat semua orang putus asa, si Li Zili muncul sambil ngeremehin semua orang yang menggigil kedinginan. Dengan tarikan nafasnya, Li Zili memecah salju dengan gagahnya dan menerobos ke dalam. Tapi tiba-tiba terdengar suara dia yang minta tolong. Orang-orang langsung menariknya dan terlihat si Li Zili yang hampir mati membeku. Dan mereka kembali menutup pintu. Han Feng kemudian ngelakuin pertolongan pertama ke Brother Li. Dia juga nyaranin supaya mereka pergi ke parkiran dulu dan ngisi daftar kehadiran. Karena badai salju kayak gini bukan hal yang bisa ditangani manusia. Di tempat parkir, Jiang Xueyu menenangkan orang-orang dan mengatakan untuk membersihkan saljunya nanti saat sudah mulai mereda. Dia juga berterima kasih atas donasi yang udah diberikan.
Orang-orang yang berkumpul menjadi optimis kalau mereka bisa melalui ini semua. Tapi Han Feng yang tahu kebenarannya cuman bisa diem aja. Saat itu Han Feng ngeliat perawat yang sebelumnya ngebantu dia. Itu adalah Jin Zian. Dan saat dia akan terjatuh, Han Feng langsung menangkapnya. Seketika mata mereka pun saling bertemu. Saat Jin Zian tahu kalau itu adalah Han Feng, dia langsung nanyain tentang kondisi kakinya. Han Feng buru-buru nyari alasan kalau pemulihan tubuhnya memang selalu cepat karena dia berasal dari klan Uzumaki. Si perawat yang pada dasarnya emang polos langsung percaya gitu aja. Singkat cerita, Han Feng ngebantuin ngebawa peralatan medis perawat itu dan mereka pun terlibat percakapan yang ngebuat mereka berdua kini saling mengenal. Di momen itu, Lee Hyuna yang ada di belakang Han Feng langsung memanggilnya dan mulai melancarkan rayuannya. Jin Zian yang lihat itu langsung buru-buru ngejauh takut ngeganggu mereka. Lee Hyuna kemudian nanya tentang persediaan makanan di rumah Han Feng dan memintanya untuk berbagi. Ngedengar permintaan dari orang yang pernah menusuknya dari belakang, Han Feng dengan niat licik menggodanya. Dia bakal ngasih beberapa makanan yang tersisa jika Lee Hyuna mau nemenin dia di ruangannya buat beberapa hari. Lee Hyuna yang cuman pengen manfaatin si Han Feng lalu beralasan kalau cuman pengen ngobrol-ngobrol aja mereka bisa melakukannya lewat chat online. Han Feng yang ngedenger itu langsung berlalu pergi. Tapi si Lee Hyuna yang persediaan makanannya udah habis nggak nyerah buat ngerayu mangsanya. Dia bilang tentang keseriusan perasaan yang dia miliki kepada Han Feng dan gak mau kalau ada orang yang menganggap bahwa dia cuman manfaatin Han Feng doang. Dengan muka sedihnya yang najis, dia minta waktu buat mikirin ajakan Han Feng sebelumnya. Iyo. Ngedenger itu, Han Feng kelihatan sangat bahagia. Tapi aslinya dia udah muak sama akting busuk si lontai di hadapannya ini. Tapi setelah dipikir-pikir, dia nggak harus nyari Lee Hyuna buat balas dendam. Dia hanya perlu duduk sambil nikmatin semua persediaan makanannya dan nunggu si Hyuna datang bersama cowok yang pernah memukulnya sampai mati. Han Feng lalu berjanji kalau besok dia bakal ngirim makanan ke tempat Lee Hyuna. Ngedenger itu, si Hyuna pun langsung bergegas pergi. Terlihat senyum licik di bibirnya, seolah dia udah mendapatkan mangsa. Melihat kepergian lontai itu, Han Feng pun cuma tersenyum. 2 hari telah berlalu. Kini suhu di luar semakin dingin. Bahkan saking dinginnya, dinding dan kaca pun ikut membeku. Pesan dari Lee Hyuna terus-terusan masuk ke HP Han Feng. Dia nagih janji tentang makanan yang dijanjikan Han Feng 2 hari yang lalu. Han Feng yang lagi asik makan gak merduliin bacotan pesan dari si Hyuna. Sementara itu, si Hyuna terlihat kesal dan kelaparan. Setelah berkali-kali ngelakuin eksperimen, sekarang Han Feng yakin akan 2 hal, yaitu daging nggak bisa diperluas tanpa batas, dan yang kedua, seperti halnya kedelai, daging juga bisa direproduksi tanpa batas. Jadi, dari 1 helai pohon kacang, Han Feng bakal pakai setengah buat diproduksi ulang dan setengahnya buat dimakan. Begitupun dengan daging. Kini, Han Feng nggak perlu khawatir tentang pasokan makanannya. Sementara itu, berita menayangkan tentang keadaan sebuah pulau yang kondisinya udah tertutupi salju sepenuhnya, dengan laut yang juga sudah membeku. Kedalaman esnya bahkan mencapai 55 cm dengan suhu mencapai -42 derajat Celcius. Han Feng yang menonton berita itu cuman bisa bergumam kalau sebenarnya keadaan aslinya jauh lebih buruk dari yang diberitakan. Saat tiba-tiba terjadi sebuah ledakan dari luar dan ternyata itu merupakan ledakan ke-7 dalam beberapa hari ini. Han Feng yang melihat ledakan itu dari kaca apartemennya tiba-tiba dikagetkan dengan kemunculan beberapa helikopter dan semua kekacauan yang udah terjadi di luar ngebuat para penghuni apartemen kini menjadi semakin panik.
Beberapa orang ngelakuin pertukaran buat menuhin kebutuhan mereka. Dan ada juga yang mencoba menipu yang justru memicu terjadinya keributan. Saat itulah Jiang Sueyu datang. Dia ngebawa beberapa makanan buat dibagiin ke penghuni apartemen di sana. Han Feng terpaksa keluar buat mantau situasi. Karena di kehidupan sebelumnya, tempat ini merupakan tempat terjadinya pemberontakan. Dikarenakan komite darurat yang menipu para penghuni aparte dan mencuri persediaan mereka. Tapi alih-alih menipu masyarakat dengan mengambil makanan mereka, saat ini justru mereka membagikannya secara gratis. Han Feng bergegas mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sementara di tempat pengantrian, seorang bapak protes karena dia hanya mendapat makanan kecil. Dia juga meminta donasi makanannya dikembalikan karena dia merasa itu nggak adil. Tapi Jiang Sueyu mengatakan itu nggak bisa dilakukan. Ngedenger itu, si bapak langsung protes dan marah-marah. Akibatnya, orang-orang yang mengantri di belakang si bapak juga ikut kesel dan marahin tuh bapak. Dengan bilang kalau dia nggak tahu malu karena minta donasinya dibalikin. Juga jangan bikin Jiang Sueyu kesulitan karena dia udah mau bantuin mereka semua. Ngeliat semua keributan itu, Han Feng menikmatinya dari jauh. Sungguh tidak tahu malu. Brother Lee yang mengomentari keributan itu kemudian menyapa Han Feng. Dan mereka pun saling bertanya kabar satu sama lain. Tiba-tiba sebuah suara keluar dari perut Brother Lee. Brother Lee yang terlihat kerempeng ternyata udah ngedonasiin semua persediaannya ke komite. Dan sekarang semua persediaannya telah habis sebelum badai saljunya selesai. Dia juga mengeluhkan tentang sedikitnya persediaan yang dikasih sama komite. Bahkan saking sedikitnya, dia harus mengganjal rasa laparnya dengan banyak-banyak minum air. Anjir, kesian amat sampai kurus begitu ya. Han Feng ngerasa kasihan sama kondisi brothernya itu. Dia lalu nawarin 4 bungkus mie instan dan 2 sosis. Tapi sebagai gantinya, Brother Lee harus ngelakuin sesuatu. Ngedenger itu, Li Ziling ngerasa bersyukur dan bilang untuk menyerahkan tugas kecil itu padanya. Tugas buat ngumpulin informasi kini udah terselesaikan cuman dengan beberapa makanan. Tepat sebelum pergi, seseorang memanggil Han Feng dan seketika satu tamparan melayang ke pipinya. Kau benar-benar mengecewakanku. Hyuna memarahi Han Feng di depan umum dikarenakan dia nggak ngebalas pesan Hyuna. Han Feng dibuat kaget karena perlakuan si lontai di hadapannya itu. Bahkan sebelum dia bisa membalas dendam, cewek itu udah mempermainkan dia lagi. Saat si Hyuna terus memakinya, Han Feng cuma bisa diam sambil mencoba bersabar. Dia kemudian nyoba ngebalas permainan si Hyuna. Han Feng minta maaf dan mengarang cerita kalau persediaan yang sebelumnya dia siapin buat Hyuna telah dicuri sama seseorang ketika dia menaruhnya di depan pintu. Ngedengar cerita itu, si Hyuna kembali bertanya tentang apakah Han Feng masih memiliki beberapa persediaan buat dibagiin ke dia. Tidak banyak, paling hanya bertahan beberapa hari jika aku memakan 1 daging sehari. Ngedengar kata daging, si Hyuna langsung terlihat sangat bahagia dan nyuruh Han Feng ngasih setengahnya buat dia. Anjay, lantai ini sangat nggak punya malu sekali pemirsa. Han Feng yang nyaksiin itu dibuat nggak habis pikir. Tapi sekali lagi Han Feng nahan diri dan bilang dia bakal ngebagi rata makanannya dengan Li Hyuna. Li Hyuna yang mendengarnya terlihat sangat bahagia. Setelahnya Li Hyuna langsung pulang dan nyuruh Han Feng buat segera pulang juga biar nggak kena flu. Alah, laga lu Cib. Saat malam tiba, Li Hyuna mengirimi Han Feng pesan juga menelponnya. Tapi nggak dapat respon apapun. Lift juga udah nggak berfungsi. Jadi dengan terpaksa, Li Hyuna naik tangga ke tempat Han Feng. Saat di tengah perjalanan, tiba-tiba aja lampu darurat yang ada di tangga itu mati. Dan terdengar suara langkah seseorang. Saat Li Hyuna melihat ke atas, sebuah bungkusan besar menghantam kepalanya dan lampu pun kembali menyala.
Rupanya bungkusan besar yang menimpanya adalah tepung dan pelakunya adalah si Han Feng. Dia yang ngelihat si Hyuna dipenuhi tepung langsung minta maaf. Han Feng beralasan dia buru-buru lari setelah sebelumnya ketiduran. Dan saat dia bangun, dia ngelihat pesan dari Hyuna. Saat menuruni tangga, lampunya tiba-tiba mati yang ngebuat dia secara nggak sengaja ngejatuhin bungkusan tepung itu. Hyuna cuman bisa marah-marah kesel sambil ngebersihin tepung yang nempel di badannya. Padahal aslinya itu adalah kejailan yang direncanain Han Feng buat ngebalas Lee Hyuna. Setelahnya, Han Feng ngasih Lee Hyuna makanan yang dijanjiin. Itu adalah sisa-sisa makanan yang sengaja Han Feng kumpulin buat Lee Hyuna. Ngeliat itu, Lee Hyuna ngerasa jijik. Tapi saat Han Feng mau mengambil itu lagi, Lee Hyuna menahannya. Siapa yang bilang aku nggak mau? Ngelihat itu, Han Feng ngerasa jijik. Dewi yang dia kejar-kejar di kehidupan sebelumnya ternyata semenjijikan ini. Han Feng ngelihat kepergian Hyuna dengan sekantung makanan sampah dan tepung di tangannya. Seharusnya itu cukup buat ngebuat perut Hyuna sakit selama beberapa hari. Kau bahkan gak bisa mandi pada cuaca seperti ini. Jadi biarkan saja tepung itu di tubuhmu untuk sementara. Anjay, jenius banget. Dan saat berjalan pergi, Han Feng ngerasa ada seseorang yang ngebuntutinnya. Han Feng berjalan kemudian bersembunyi menunggu orang itu lewat. Dan saat Han Feng berhasil menangkapnya dan hendak memukul orang itu, rupanya itu adalah seorang wanita berkacamata. Han Feng kemudian nanya maksud dari cewek itu yang terus mengawasinya. Tapi Loli itu tetap gak bicara sedikit pun. Melihat itu, Han Feng kemudian nyoba mengancamnya dengan bilang kalau dia bakal merobek-robek baju Loli itu. Tapi lagi-lagi dia nggak bicara, bahkan nggak bergerak sedikit pun. Ngeliat Loli aneh itu, Han Feng langsung mutusin buat pergi menjauh. Tapi cewek itu justru megang lengan Han Feng dan mencoba menariknya ke suatu tempat. Begitu sampai di ruangannya, Han Feng dibuat kaget sama persediaan yang ada di ruangan itu. Dan ternyata cewek itu menghitung dan menganalisis sendiri tentang zaman es yang bakal menimpa bumi. Dan dia juga merupakan orang di balik akun Mysterious Person yang mengingatkan tentang zaman es di grup chat sebelumnya. Buat yang belum nonton, bisa kalian cek di part 1. Han Feng bertanya, kenapa dia nunjukin semua itu? Cewek itu kemudian memperlihatkan rekaman CCTV di mana Han Feng ngebeli semua persediaannya. Ngeliat itu, Han Feng sangat terkejut karena selama ini ternyata cewek itu udah memata-matai dia. Dan saat dia berbalik ke Loli di sebelahnya, dia dibuat tambah terkejut lagi karena Loli itu ngelepasin bajunya. Han Feng kemudian memarahi cewek itu dan menyuruhnya buat kembali mengenakan pakaian. Dan alasan kenapa si cewek ini memata-matai Han Feng itu karena dia curiga kalau Han Feng sedang menimbun persediaan buat menghadapi zaman es. Tiba-tiba si Loli ngedeketin Han Feng dan megang sesuatu yang ngebuat Han Feng grogi. Jangan ngeres, dia cuma megang generator. Hati-hati loh. Dan alasan cewek itu ngajak Han Feng ke ruangannya karena dia minta diajarin cara menghidupkan generator. Han Feng kemudian mengajarinya menghidupkan generator, juga cara pakai air panas, juga cara nyimpen daging di kulkas, dan juga cara masang tabung gas. Ribet banget ya, elah, padahal tinggal nonton tutorial di YouTube. Akhirnya si Han Feng malah berakhir masak buat tuh cewek. Han Feng mengeluh tentang cara cewek itu merawat dirinya yang sungguh payah. Tapi si cewek cuma watado sambil ngunyah makanannya. Pas Han Feng lagi ngomong, rupanya cewek itu ketiduran sambil makan. Ngeliat itu, Han Feng langsung pergi setelah menyelimuti dia. Rasanya kayak punya anak. Keesokan harinya, cewek itu datang ke tempat Han Feng dan ngebawa beberapa barang buat dikasih. Tapi ternyata tujuan utamanya adalah minta diajarin lagi cara pakai generator. Setelah beberapa hari ngajarin cewek itu, Han Feng yakin kalau nih cewek emang agak bodoh. Karena dia agak kurang tahu tentang pengetahuan umum, apalagi soal memasak. Meski begitu, ada sedikit peningkatan daripada pertama kali. Saat itu, Han Feng baru ingat kalau dia nggak tahu nama anak itu. Saat dia menanyakannya, mata sejati Raja Kejahatan. Ngedenger itu, Han Feng langsung bilang, pura-pura aja dia nggak nanya sama sekali. Namanya Chunibyo Syndrome banget anjir.
Sementara itu, di tempat lain terjadi kerusuhan akibat perebutan bahan persediaan dan perkelahian pun tak terhindarkan. Saat mereka semua saling pukul, Jiang Shuiyu datang untuk menenangkan. Orang-orang itu mulai menyalahkan Jiang Shuiyu karena itu adalah idenya meminta mereka mendonasikan makanan mereka dan sekarang mereka berakhir kekurangan. Tapi dengan liciknya Jiang Shuiyu mengatakan itu bukan salah mereka ataupun dia. Itu salah orang-orang yang gak mau mendonasikan makanan mereka. Makanya saat ini mereka bertahir seperti itu. Mendapat provokasi dari Jiang Shuiyu, orang-orang ini mulai kehilangan akal dan setuju dengan apa yang Jiang Shuiyu katakan. Li Zili yang menyaksikan itu semua langsung panik dan ngasih tahu Han Feng tentang kondisi saat ini. Ngedengar info ini, Han Feng langsung siaga. Han Feng langsung bersiap dengan pertahanannya. Meski dia punya 2 senjata buat perlindungan diri, tapi kalau serangannya terorganisir dan banyak, dia juga bakal kerepotan. Apalagi kalau sampai persediaannya diketahui banyak orang. Bisa-bisa dia dihajar massa. Saat itulah tiba-tiba listrik pun padam, berbarengan dengan sinyal yang menghilang. Orang-orang menjadi tambah panik dan meminta menghubungi pihak manajemen. Tapi pihak manajemen sendiri udah lama nggak bisa dihubungin. Ya, mengingat penggunaan listrik yang berlebihan untuk penghangat, hal ini cepat atau lambat akan terjadi. Han Feng kembali menyiapkan hal-hal yang dia butuhkan untuk pertahanan dirinya. Dengan badai salju seperti ini, perawatan ruangan menjadi lebih susah. Dan bisa dipastikan kalau hilangnya listrik dan sinyal kali ini adalah permanen. Dan saat orang-orang itu sadar kalau listriknya nggak bakal nyala lagi, saat itulah neraka yang sebenarnya dimulai. 30 menit sebelumnya, terlihat Hyuna yang lagi makan mie hangat di tempat seorang pria kaya. Saat dia bilang di chat akan membeli persediaan dengan harga 50 kali lipat, orang-orang langsung diam. Dia juga bertanya pada Hyuna bahwa keputusan mengikutinya adalah pilihan yang tepat. Selama dia punya persediaan, dia bisa melakukan apapun yang dia mau pada Hyuna. Saat itulah terdengar suara-suara gaduh dari luar. Orang di luar mengatakan kalau ini adalah tempat yang benar karena dia melihat orang membawa persediaan yang banyak keluar dari sana. Seseorang menyuruh yang lainnya untuk segera membawa alat dan membuka pintunya. Saat pintu terbuka, terlihat orang-orang dengan senjata di tangannya. Di tempat lain, Han Feng mencoba memasang arus listrik di pintunya, tapi dia kesusahan. Saat itulah terdengar suara ketukan di pintu. Han Feng mengintip dari lubang pintu dan ngeliat cewek yang sebelumnya dia temuin berdiri di depan rumahnya. Tapi sebelum Han Feng membuka pintu, dia ingat kejadian di mana dia ngebukain pintu buat Li Hyuna dan berakhir dibunuh. Dia nyuruh anak itu segera pergi karena saat ini ada warga yang lagi menjarah barang-barang milik penghuni lain. Tapi si cewek justru diam aja di depan ruangan Han Feng. Saat tiba-tiba dari arah tangga terdengar suara beberapa orang menuju lantai tempat Han Feng tinggal. Mereka adalah orang-orang yang merampok persediaan. Saat mereka mulai sampai di lantai tempat Han Feng tinggal, gadis kecil yang sebelumnya berdiri di sana kini udah menghilang. Dan rupanya Han Feng udah ngebawa cewek itu masuk. Han Feng nenangin cewek itu dan bilang kalau pintunya udah diperkuat. Dan bener aja, saat mereka mencoba mendobrak dan menghancurkan gagang pintunya, mereka nggak bisa sama sekali. Akhirnya mereka nyuruh buat nyoba yang sebelahnya dan nyuruh buat nandain pintu rumah Han Feng. Setelah mereka pergi, Han Feng nyoba lagi masang alat setrum di pintunya, tapi berakhir gagal. Ngelihat itu, si cewek ngasih tahu Han Feng cara memasang yang bener dan berhasil. Han Feng bertanya dari mana dia bisa tahu hal itu. Mata sejati Raja Kejahatan bisa melihat segala kebenaran. Ngedenger itu, Han Feng geli sendiri. Setelahnya, Han Feng nanya, ada perlu apa tuh anak nyariin Han Feng lagi? Tapi bukannya ngejawab, dia malah ngeluarin barang bawaannya sambil bilang kalau dia bakal tinggal di sana. Han Feng yang ngedenger itu kaget bukan main. Saat Han Feng nyuruh tuh anak pergi, tiba-tiba aja kakinya kesandung kabel yang bikin Han Feng jatuh nabrak meja kayu di depannya. Saat Han Feng pikir dia bakal kesakitan,
Han Feng justru nggak ngerasain apa-apa. Dan meja kayu di depannya berubah jadi lembek. Dan kini dari tangannya keluar cahaya berwarna ungu. Gak cuman mejanya aja, bahkan kotak peralatan beserta isinya juga jadi lembek. Tapi tiba-tiba Han Feng teringat kalau saat ini dia nggak lagi sendiri. Saat dia ngeliat ke arah si cewek, Loli itu juga ngeliatin Han Feng dengan semua hal yang sebelumnya dia lakuin. Ngeliat kekuatan Han Feng, bukannya kaget, tapi mata si cewek itu malah berbinar-binar dan memuji Han Feng sebagai utusan yang dipilih sama True Eye from Evil King. Meski itu terdengar konyol, Han Feng mengiyakannya dan menggunakan hal konyol itu sebagai alasan. Sesama utusan True Eye from Evil King, kita harus berbagi, termasuk apartemen. Belum sempat Han Feng mengkonfirmasi, tuh bocil udah pergi aja masuk ke salah satu kamar. Han Feng kini mengeluhkan ruangannya yang jadi sarang Evil King. Han Feng kembali ngeliat palu letoy yang ada di tangannya. Dia nyoba konsentrasi buat ngeluarin cahaya ungu. Saat dia kembali mengingat perasaan yang sebelumnya, tiba-tiba cahaya ungu itu muncul kembali. Kabel yang tersentuh cahaya ungu itu terlihat menjadi lembek. Dan saat Han Feng nyoba itu ke pisau daging, pisau itu juga langsung lembek seperti jelly. Han Feng nyoba ke semua peralatan dapur dan hasilnya sama. Termasuk sendok garpu bisa dibengkokkan dengan mudah. Apa jangan-jangan Om Deddy Kombuzer juga punya kekuatan ini ya? Saat Han Feng berpikir kalau kekuatan dari cahaya ungu ini nggak berguna, tiba-tiba dia kepikiran buat ngecombine sama cahaya hijau. Dan hasilnya, boom! Pisau daging itu kembali seperti semula. Han Feng kembali mencobanya ke sehelai tisu, dan seketika tisu itu pun menjadi keras. Bahkan tingkat kekerasannya bisa dibilang sangat ekstrim. Han Feng kemudian mendapat sebuah ide. Sementara itu, orang-orang yang sebelumnya habis menjarah dari ruangan sebelah tempat Han Feng tinggal lagi berdiskusi tentang makanan yang mereka dapetin. Apakah akan diserahkan ke komite atau dikonsumsi pribadi? Saat tiba-tiba salah satu dari mereka terlihat ketakutan dan nyuruh teman satunya lagi buat ngeliat ke tembok yang ada di belakangnya. Terlihat sebuah tembok yang menggeliat seperti gelombang air. Dan tiba-tiba muncul sesosok hantu dari dalam dinding itu yang ngebuat mereka langsung lari ketakutan. Makhluk itu kembali menggeliat karena nggak bisa bernafas. Dan ternyata itu adalah si Han Feng yang menggunakan kekuatan barunya. Dan dengan kekuatan barunya itu, Han Feng memodifikasi dinding apartemennya supaya menjadi lebih kuat. Bahkan pukulan dari sebuah palu pun kini nggak bisa menggoresnya. Orang yang sebelumnya lari ketakutan karena dikerjain Han Feng nyetor sebagian barang rampasannya ke pihak komite yang ada di basement. Dan tiba-tiba dia langsung dijatuhkan oleh seseorang. Jin Shinwen nuduh pria itu nyembunyiin sebagian barang-barang yang dia rampas buat dirinya sendiri. Tapi pria itu nggak mengakuinya. Saat Jin Shinwen mau memukul orang itu, Jiang Xueyu datang dan langsung menghentikannya. Dengan kecerdikan Jiang Xueyu menggunakan cara diplomasi buat berbicara sama pria itu. Dan hasilnya dia mengakui semua kebohongannya dan meminta maaf ke Jiang Xueyu. Serta barang-barang yang sebelumnya dia simpan untuk dirinya sendiri, kini dia berikan ke pihak komite. Bukannya ngasih sebuah hukuman, Jiang Xueyu malah ngasih pria itu makanan. Dan dibilang kalau itu adalah jatah pria itu karena udah bekerja keras. Pria itu ngerasa terharu sekaligus bersalah karena perilaku sebelumnya. Dan dia berjanji bakal lebih loyal lagi sama apapun yang diperintahkan komite. Jiang juga nyuruh semua orang yang ada di sana untuk segera mengambil bagian mereka dan segera pulang. Saat Jin bersaudara bertanya tentang cara yang dilakukan Jiang supaya pria sebelumnya mengaku, dengan kerendahan hatinya Jiang bilang kalau dia cuman ngebuat pria itu mengerti tentang konsekuensi melanggar peraturan kelompoknya. Orang seperti itu nggak akan diterima lagi dalam kelompok, hanya akan berdiri sendiri dan dianggap sebagai pencuri sambil menunggu pembalasan dari orang-orang yang barangnya dia curi. Dan dia pun akan ditargetkan sebagai orang yang barangnya wajib dicuri. Paman Liu yang ngelihat mereka dari kejauhan mengamati kelompok yang ada di depannya itu dan memuji si Jiang Xueyu sebagai pemimpin yang cerdas. Di sisi lain, Han Feng yang udah memperkuat
memperkuat seluruh ruangannya, terlihat lagi memukul kaca pakai palu yang besar. Tapi kaca itu nggak tergores sama sekali. Saat tiba-tiba terdengar sebuah ketukan dari pintu apartemennya. Han Feng dibuat sangat kaget sama sosok yang ada di balik pintu itu. Itu adalah Lee Hyuna. Aku nggak bisa mengkhianati perasaanmu padaku. Kini aku sadar bahwa kaulah yang paling mencintaiku, Han Feng. Ngedenger itu, Han Feng langsung teringat kata-kata serupa yang si lontai itu ucapin sebelum membunuhnya di kehidupan sebelumnya. Itu sama dengan apa yang dia katakan waktu itu. Berarti selain dia, laki-laki itu juga pasti ada bersamanya di luar. Han Feng segera lari buat ngambil senjata. Tiba-tiba Han Feng sadar kalau saat ini listrik di luar sedang mati. Dan di momen seperti itu, kalau dia gagal membunuh dengan sekali tembakan, bisa jadi dialah yang akan mati. Dan dia juga kurang yakin sama sengatan listrik yang udah dia pasang. Apakah itu efektif atau enggak buat ngebunuh mereka berdua? Han Feng yang panik mencoba menenangkan diri. Ancaman yang sesungguhnya bukan datang dari Hyuna, melainkan dari pria yang bersamanya. Han Feng kemudian menganalisa kemungkinan pria itu bersembunyi. Dan saat dia yakin sama posisi persembunyian orang itu, Han Feng kembali mengeluarkan cahaya ungu yang ada di tangannya. Hyuna yang masih berdiri di luar terus meminta dibukakan pintu. Sementara pria di sampingnya udah bersiap dengan tongkat baseball di tangannya. Tapi tiba-tiba dinding di sebelah pria itu terlihat bergerak. Saat si pria itu berbalik, sebuah tinju menghantamnya sampai melemparkannya ke lantai. Hyuna yang lihat itu cuman bengong kosong, dan saat pintu perlahan terbuka, Han Feng keluar dengan apar di tangannya. Serbuk putih langsung menutupi Hyuna dan membuatnya kesulitan bernafas. Saat dia menoleh ke sampingnya, pria yang sebelumnya bersamanya kini terkapar tak berdaya. Dan tiba-tiba tangan Han Feng muncul dari kepulan asap mendorong Hyuna. Si lontai itu kemudian melarikan diri sambil menjerit minta tolong. Han Feng yang ngelihat Hyuna lari dengan cepat tiba-tiba tersadar sama keberadaan seseorang di dekatnya. Han Feng nendang perut orang itu. Meski dia sempat mengancam Han Feng dengan identitas ayahnya, tapi Han Feng yang gak memperdulikannya kembali menghajar pria itu. Saat pria itu kembali menyetop Han Feng, dia bilang kalau dia nggak punya dendam terhadap Han Feng. Jadi kenapa Han Feng terus menghajarnya? Ngedenger itu, Han Feng justru tambah menjadi-jadi menghajar pria itu. Dan sambil bertanya kenapa pria itu membunuhnya di kehidupan sebelumnya. Padahal Han Feng nggak punya salah apa-apa. Han Feng yang belum puas mengambil tongkat baseball. Sementara pria itu masih mempertanyakan alasan Han Feng harus sebegitunya terhadap dia. Han Feng mengayunkan tongkat baseball itu dan menghantamkannya ke orang di depannya. Alasan, saat kau membunuhku, apa kau menanyakan alasannya? Dan seketika Han Feng pun langsung muntah karena itu pertama kalinya dia membunuh seseorang. Dalam keadaannya yang seperti itu, Han Feng dihampirin sama The True Eye Evil King. Sumpah nih cewek siapa sih namanya? Dari chapter awal sampai sekarang belum dikasih tahu juga. Kita panggil aja si Loli kali ya. Si Loli kemudian nawarin Han Feng bantuan. Setelah apa yang terjadi, Han Feng agak khawatir sama tuh Loli. Karena dia nggak terlihat ketakutan sama sekali dengan semua hal mengerikan yang terjadi sebelumnya. Han Feng kemudian memperingatkannya, kalau si Loli tetap tinggal bersama Han Feng, kejadian serupa bisa terjadi lagi. Tapi dengan santainya, si Loli bilang kalau dia tetap ingin tinggal di tempat itu. Ngedenger Han Feng yang terus-menerus memperingatinya, si Loli langsung naruh minumannya dan bilang kalau Han Feng gak usah khawatir karena True Eye Evil King akan membantu mereka. Si Loli kemudian pergi ke kamarnya dengan alasan dia harus mengisi energi Evil King dengan cara tidur. Han Feng yang udah muak sama alasan konyol itu kemudian menarik tangan si Loli dan mengajaknya membicarakan masalah yang nyata. Ayo masuk. Dan saat tuh Loli ngebuka pintu kamarnya, Han Feng langsung dibuat terkejut. Sementara itu, di tempat parkir, orang-orang sedang berbaris mengambil jatah makanan yang diberikan komite. Si Hyuna terlihat ada dalam antrian. Dan saat dia mendapat giliran, dia menyebutkan identitas penerima bantuan yang bukan dirinya.
Itu ngebuat terjadinya keributan ketika pemilik identitas yang asli hendak mengambil jatah makanannya. Lee Hyuna mengingat kejadian sebelumnya di mana saat Han Feng ngebuka pintu ruangannya, terlihat cahaya bening dan arus hangat di dalamnya. Di saat semua arus listrik mati total, Han Feng punya sesuatu yang bisa mengalirkan listrik untuknya sendiri. Hyuna kemudian memaki Han Feng yang sebelumnya pernah memberinya sampah, sementara dia punya makanan dan listrik yang melimpah. Di tengah lamunannya, dia berpapasan dengan seseorang, dan orang itu ternyata mengenali Hyuna. Pria itu kemudian mengajak Hyuna untuk menghangatkan diri, tapi ajakan itu langsung ditolak mentah-mentah. Dia yang masih belum menyerah mencoba merangkul lengan Hyuna dan menggodanya dengan makanan. Ngedenger rayuan dari rakyat jelata di depannya, Hyuna langsung melepaskan lengannya dari cengkraman pria itu. Si pria yang merasa terhina langsung ngebalas Hyuna dengan bilang kalau dia orang yang gak tahu malu karena udah ngebuat klaim palsu atas persediaan orang lain. Orang-orang di sekitar yang ngedenger itu mulai memperhatikan mereka berdua, dan seketika Lee Hyuna langsung memukul pria di hadapannya dengan sebuah roti yang sebelumnya dia pegang. Ngedapat perlakuan itu, si pria langsung mengangkat tangannya. Tapi belum sempat dia memukul, tiba-tiba sebuah tamparan melayang ke pipinya dan menghempaskannya sampai ke tembok. Dan ternyata itu adalah perbuatan Jin Zian. Jin Zian kemudian ngasih kartu namanya, dan kalau Hyuna ngerasa gak enak badan, maka dia bisa menghubungi Zian. Tapi tiba-tiba Zian langsung dijatuhin sama lelaki yang sebelumnya dia tampar. Saat pria itu akan memukul Zian, seseorang langsung menariknya, kemudian membantingnya ke lantai. Dan ternyata itu adalah Lee Zili. Selama aku hidup, orang yang memukul wanita adalah orang yang paling membuatku jijik. Mirip kokinya calon raja bajak laut gak sih? Ngedengar keributan itu, Jang Shueyu langsung menghampiri mereka. Laki-laki yang menggoda Hyuna sebelumnya langsung melaporkan klaim palsu yang Hyuna lakukan sebelumnya. Tapi bukannya dapat simpati, dia justru mendapat peringatan dari Jiang. Tujuan komite adalah melindungi yang lemah dan ngasih makan orang yang kelaparan. Jang Shueyu kemudian menghampiri Jin Zian dan Lee Zili. Dia menanyakan apakah mereka bakal ikut berpartisipasi atau tidak. Lee Zili yang gak tertarik ikut perkumpulan mereka dan menjarah makanan orang lain langsung pergi menjauh. Jin Zian juga menolak ajakan Jang Shueyu dengan sopan dan bilang kalau di antara mereka ada yang sakit, sebagai perawat dia akan membantu. Si lontai Hyuna yang ngeliat ada kesempatan langsung menggoda Jang Shueyu dengan semua bualan manjanya. Tapi Jiang yang lebih mengutamakan otak dibanding syahwat langsung menghentikannya. Dirimu yang sekarang tak layak untuk aku bawa. Ngedenger itu, Hyuna nggak menyerah dan bilang kalau dia tahu suatu tempat yang punya banyak persediaan. Di tempat lain, Han Feng lagi membicarakan tentang beberapa barang yang bisa terbang, memiliki kipas yang berputar dan memiliki webcam. Dia terlihat kegirangan saat si Loli mengambil sebuah barang dari lubang dimensi yang ada di tangannya. Dan saat sebuah manekin keluar dari lubang itu, Han Feng langsung memarahinya karena itu nggak sesuai sama deskripsi yang dia sebutin. Dan ternyata penyimpanan dimensional merupakan kekuatan dari si Loli ini. Han Feng yang penasaran sama isi dari dalam lubang dimensi itu lalu mencoba memasukkan kepalanya. Dan saat dia memasukinya, terlihat barang-barang tak terhitung jumlahnya. Saat itu, Han Feng teringat sama kejadian di mana satu mall besar dikosongkan dalam semalam. Tapi tiba-tiba dia mulai kesulitan bernafas dan menarik kembali kepalanya keluar dari lubang dimensi. Han Feng yang terlihat hampir mati kehabisan napas langsung memarahi si Loli di depannya karena si Loli nggak ngasih tahu kalau di dalam dimensi itu nggak ada oksigen. Sementara itu bocil itu cuma bilang kalau dia juga nggak tahu ketemu. Dan tiba-tiba dia ngeluarin sesuatu dari dalam lubang dimensi. Han Feng seneng karena itu barang yang sesuai sama deskripsi yang dia sebutin. Tapi dia kembali dikejutkan dengan puluhan barang-barang yang sama yang keluar dari dalam dimensi. Sementara itu terlihat dua penjara yang sebelumnya ditakut-takuti sama Han Feng kini kembali naik ke lantai 18 bersama satu orang lainnya. Saat mereka berdua membicarakan penampakan hantu sebelumnya, pria di depan mereka malah meledek. Zaman sekarang mana ada yang namanya hantu, dasar penakut.
Di tempat lain, Han Feng ternyata memperhatikan mereka menggunakan sebuah kamera drone. Han Feng kemudian nyerahin tugas pengawasan itu ke si Loli. Sementara dia bakal pergi buat ngaktifin rencana kedua. Para penjara yang mau menaiki tangga mendengar suara aneh dari atas. Dan tiba-tiba kilauan cahaya muncul dan langsung melompat ke arah mereka. Itu adalah mobil mainan yang terpasang peledak di bodinya. Dan saat mobil mainan itu mendekati mereka, boom! Kepulan asap berwarna merah menguap di udara. Belum sempat mereka menganalisa situasi, tiba-tiba sebuah drone muncul di atas mereka, membawa peledak lainnya. Han Feng instruksiin si Loli buat ngelempar bom itu jika dia udah deket sama para penjara. Tapi ternyata drone itu diburu sama salah seorang dari mereka. Dan salah satu baling-baling drone itu patah karena terkena pukul. Si Loli yang langsung kehilangan kontrol ngebuat drone itu menghantam kaca dan melemparkan peledak itu keluar. Dan boom! Kembang api meletus dengan warna-warni di langit yang penuh dengan salju. Para penjara berhasil melarikan diri. Sementara drone yang baling-baling sebelah kanannya patah kini mendarat di dekat jendela. Saat Han Feng udah bersiap buat ngambil drone itu, si Loli kemudian ngasih tahu Han Feng kalau ada sebuah mayat di antara tangga-tangga itu. Dan saat Han Feng melihatnya, itu adalah Li Zili yang terbaring tak sadarkan diri. Han Feng yang mau menyelamatkan Li Zili langsung dihampiri si Loli. Walkie-talkie, kita berdua harus menjaga komunikasi. Han Feng kemudian mengambilnya dan bersiap dengan senjatanya. Dan bersambung. Gimana, makin seru kan ceritanya? Kalau kalian suka sama alur cerita manhwa ini, coba komen di bawah. Dan seperti biasa, kalau ada yang mau nraktir Mimin Jus Mangga, bisa kirim ke link yang ada di deskripsi. Atau super thanks juga boleh. Bye! Rekomendasi manhwa, alur cerita manhwa, Frozen Frontier.